Ars Gothia adalah bagian pertama dari The Lesser Key of Solomon atau Lemegeton Clavicula Solomonis, sebuah grimorium atau buku sihir abad ke-17 yang berisi daftar 72 iblis yang konon dapat dipanggil dan dikendalikan oleh para penyihir atau pemanggil. Iblis-iblis ini memiliki berbagai tingkatan mulai dari raja, pangeran, adipati, markis, hingga knight atau ksatria. Namun kali ini saya ingin membahas 5 iblis yang berada pada tingkat raja, namun memiliki referensi paling sedikit dari iblis lainnya, dan 9 raja iblis yang terdapat pada buku catatan Ars Gothia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe kanal Enigma Hitam dan berikan like video ini jika kalian menyukainya, dan tinggalkan komentar kalian serta share ke media sosial kalian. Selamat menyaksikan. Belet adalah raja neraka yang perkasa dan mengerikan, yang memiliki 85 legiun setan di bawah komandonya. Belet muncul dalam wujud setan yang menyerupai kucing, atau sekadar setan berbadan manusia dan berkepala kucing. Ia biasanya terlihat menunggangi kuda pucat, dan segala jenis musik terdengar di hadapannya. Saat muncul, ia tampak sangat garang untuk menakuti tukang sihir atau hanya untuk melihat apakah ia berani. Tukang sihir atau penyihir harus pemberani, dan sambil memegang tongkat kayu hazel di tangannya, ia harus menggambar segitiga dengan memukulkannya ke arah selatan, timur, dan ke atas, lalu memerintahkan Belet untuk melakukannya melalui beberapa mantra. Jika ia tidak patuh, tukang sihir harus mengulang semua mantra yang diucapkan dan Belet akan patuh dan melakukan semua yang diperintahkan kepadanya. Namun tukang sihir harus bersikap hormat dan memberi penghormatan kepada Belet sesuai dengan pangkatnya, serta memegang cincin perak di jari tengah tangan kirinya di wajahnya, seperti yang biasa dilakukan raja dan pangeran neraka di hadapan Amaimon. Belet memberikan semua cinta pada pria dan wanita yang diperintahkan kepadanya sampai sang penyihir merasa puas. Belet seperti halnya semua iblis Gothia, dulunya adalah malaikat yang tinggal di surga, yang bergabung dengan pemberontakan Lucifer melawan Tuhan. Setelah kejatuhannya dari surga dan terbentuknya neraka, Belet terpilih sebagai salah satu dari banyak raja neraka dan dikenal sebagai raja yang perkasa dan mengerikan. Belet dikatakan pertama kali muncul beberapa saat setelah banjir besar surut. Menurut legenda, putra Nabi Nuh, orang pertama yang memanggil dia, dan iblis Gap setelah banjir, dan menulis buku tentang matematika dengan bantuannya. Belet bersama Asitri dan Yomiel membentuk trinitas iblis yang jahat, yang memerintah sebagian Eropa dan Asia, menawarkan tawar-menawar Faustian kepada siapa saja yang memintanya. Ia juga membantu orang-orang Asia dalam pertempuran, sama manusia menaruh kepercayaan pada kegelapan di balik bintang-bintang. Salah satu tawaran terkenal ini adalah Peter the Great dari Rusia, yang memanggil 3 iblis untuk mengalahkan Swedia dalam Perang Utara Besar. Sebagai balasannya, Belet dan 2 iblis lainnya menuntut 3 hal: calon putranya, hatinya, dan jiwanya yang kekal. Belet juga dikatakan telah bertemu Mephistopheles pada suatu saat dan mengejek iblis Jerman itu karena bukan orang yang dipanggil oleh Peter the Great. Purson adalah malaikat yang jatuh dan saat ini menjadi Raja Neraka Agung yang dilayani dan dipatuhi oleh 22 legiun setan. Setelah jatuh dari surga, Purson menjelma menjadi manusia berkepala singa untuk mengejek makhluk agung atau malaikat dan simbol Tuhan. Ia menunggangi seekor beruang besar dan menggunakan ular berbisa yang ganas sebagai cambuknya. Keduanya merupakan simbol kekuasaan atas kebiadaban. Kedatangannya didahului oleh trompet yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Purson menyingkapkan harta karun bumi yang telah disembunyikan oleh Tuhan. Ia dapat membedakan masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan menyediakan makhluk-makhluk yang kuat bagi para pengikutnya. Ia dikatakan membawa jawaban yang benar tentang hal-hal yang bersifat manusiawi dan ilahi, hal-hal di bumi dan penciptaan dunia, tetapi akan membimbing mereka yang mencari pengetahuannya untuk mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang tidak akan dapat mereka tangani. Fine adalah seorang dan juga seorang raja neraka yang diperintahkan oleh setan. Ia dikenal sebagai iblis yang paling licik dan paling mematikan. Fine ditentang oleh malaikat Seampora Sealia. Setan ini digambarkan sebagai seekor singa yang memegang seekor ular di tangannya dan menunggangi seekor kuda hitam. Fine mungkin berasal dari atau terhubung dengan roh Roin dalam liber Officerium Spiritum yang menggambarkan hanya sebagai seorang bangsawan yang tampak seperti seorang prajurit berwajah singa. Dalam Pseudomonarchia Demonium menurut Wire, Fine adalah seorang Great Kind dan Ia muncul sebagai seorang singa yang menunggangi kuda hitam dan membawa seekor ular berbisa di tangannya. Kekuatannya termasuk membangun menara-menara besar dan membuat perairan menjadi berombak. Seorang pengusir setan dapat memerintahkannya untuk mengungkapkan wawasan tersembunyi
informasi tentang penyihir, dan pengetahuan tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Menurut Diksionari Infernal karya Colin de Plancy, Fine adalah Raja Agung dan Pangeran di Istana Infernal. Ia menunjukkan dirinya sebagai singa yang marah, menunggangi kuda hitam, dan membawa ular berbisa di tangannya. Ia membangun rumah, membuat sungai meluap, dan mengetahui masa lalu. 19 legiun setan mematuhinya. Uraian S.L. McGregor Matters tentang Fine mencakup aspek-aspek dari uraian Wire dan de Plancy. Satu perbedaan adalah bahwa Matters mengatakan Fine menguasai 36 legiun roh, sementara de Plancy mengatakan 19. Fine memiliki kekuatan untuk mengambil jiwa seseorang tanpa izin, serta kekuatan untuk membangun menara, menghancurkan tembok, mengganggu lautan, dan selanjutnya menjawab pertanyaan tentang rahasia, penyihir, dan peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Balam digambarkan berkepala 3. Satu kepala adalah kepala banteng, yang kedua adalah kepala manusia, dan yang ketiga adalah kepala domba jantan. Ia memiliki mata yang menyala-nyala dan ekor ular. Ia membawa elang di tangannya dan menunggangi beruang yang kuat. Di waktu lain ia digambarkan sebagai seorang pria telanjang yang menunggangi beruang. Suaranya serak dan kasar. Ia adalah iblis ketamakan, penyembahan berhala, dan amoralitas. Balam adalah iblis nokturnal yang paling kuat di awal bulan Desember. Ia pun pernah berada dalam ordo surgawi Archangel dan Dominion. Balam adalah salah satu dari sekian banyak malaikat yang tinggal di surga, dan sebagai bagian dari ordo Dominion, ia bergabung dengan gerakan Lucifer dalam memberontak terhadap surga dan Tuhan, tapi dikalahkan oleh pasukan surgawi, malaikat, Mikail, dan kemudian dibuang ke Abyss yang kemudian menjadi neraka. Setelah terbentuknya hierarki dan kegerajaan neraka, Balam diangkat sebagai raja di wilayah kekuasaannya sendiri di neraka, dan menjadi raja yang hebat dan berkuasa di antara 40 legiun iblisnya. Dalam Ars Gothia, Balam adalah raja yang mengerikan, agung, dan berkuasa. Ia muncul dengan 3 kepala, yang pertama seperti kepala sapi, yang kedua seperti kepala manusia, dan yang ketiga seperti kepala domba jantan. Ia memiliki ekor ular dan mata yang berkobar-kobar. Ia menunggangi beruang yang marah dan membawa bosyauk di tangannya. Ia berbicara dengan suara serak, memberikan jawaban yang benar tentang hal-hal yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ia membuat manusia menjadi tidak terlihat dan juga menjadi cerdas. Menurut Pseudomonarchia, Balam adalah raja yang agung dan dahsyat. Ia datang dengan 3 kepala, yang pertama kepala lembu, yang keduanya kepala manusia, dan yang ketiga kepala domba jantan. Ia memiliki ekor ular dan mata yang menyala-nyala. Ia menunggangi beruang yang amat kuat dan membawa burung elang di tinjunya. Ia berbicara dengan suara parau, menjawab dengan tepat tentang hal-hal yang sekarang, yang lampau, dan yang akan datang. Ia membuat manusia tak terlihat dan bijaksana. Ia memerintah atas 40 legiun dan merupakan bagian dari jajaran kerajaan iblis. Namun menurut Diksionari Infernal, Balam yang memimpin 40 legiun digambarkan dengan ekor ular, mata yang menyemburkan api, dan 3 kepala, seekor banteng, seekor manusia, dan seekor domba jantan. Ia biasanya digambarkan membawa burung elang di pergelangan tangannya, dan menunggangi seekor beruang dalam keadaan telanjang dan bertanduk. Suaranya serak dan kasar. Balam dapat menceritakan kejadian masa lalu, sekarang, masa depan, mengajarkan kelicikan, kemahiran, dan cara mudah untuk melihat tanpa terlihat. Dalam kitab Ars Gothia, Iblis Zagan pertama kali muncul dalam wujud banteng bersayap Griffin dan kemudian sebagai manusia. Ia membuat manusia menjadi pintar dan jenaka, mengubah air menjadi anggur, darah menjadi minyak, dan minyak menjadi air, dan anggur menjadi air atau darah. Zagan dapat merubah logam apapun menjadi uang dan dapat membuat orang bodoh menjadi bijak. Semua pemimpin dari 32 legiun yang melayani di bawah Zagan telah diberi nama. Nama mereka adalah Aesor, Akmarut, Ekmelion, Akmet, Alasroth, Belvenom, Damoin, Dargatot, Darkis, Darnes, Dashor, Deminix, Dragos, Drogol, Velona, Fontrax, Furious, Gargon, Gemlin, Genorai, Grakat, Gemit, Galerai, Kelix, Krikmir, Malgar, Morgon, Rigiot, Sarsai, Solgor, Urnok, Velbenin, dan Vertrot. Namun menurut Pseudomonarchia, Johan Weyer mengatakan Zagan adalah raja dan presiden yang agung. Ia datang ke negeri ini bagaikan seekor banteng dengan sayap Griffiths. Namun saat ia mengambil wujud manusia, ia membuat manusia menjadi cerdas. Ia mengubah semua logam menjadi mata uang wilayah kekuasaannya, dan mengubah air menjadi anggur, dan anggur menjadi air. Ia juga mengubah darah menjadi anggur, dan anggur menjadi darah, dan orang bodoh menjadi bijak. Ia adalah pemimpin dari 33 legiun iblis. Cukup sekian untuk video kali ini.
Kalian mungkin sedikit bingung dengan penjabaran tentang iblis yang saya ambil berdasar beberapa referensi barusan. Namun sebenarnya hampir semua buku tersebut memiliki sedikit perbedaan dalam menjelaskan setiap iblis. Namun satu hal yang membuat saya penasaran, siapa ya yang kira-kira memberi gelar raja pada iblis tersebut? Apakah terdapat hierarki yang lebih tinggi? Berikan komentar kalian mengenai video kali ini. Tinggalkan like jika menyukai video kali ini. Dan subscribe kanal Lirik Hitam untuk terus mengikuti konten terbaru. Sampai jumpa and stay curious.